Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Shalom, Haleluya. Puji Tuhan bahwa hari ini kita telah menyediakan waktu kita untuk datang di rumah Tuhan, karena kita rindu bersekutu dengan Tuhan dan juga bersekutu dengan sesama kita. Untuk itu saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat datang terutama bagi yang pertama kali datang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian sehingga ibadah ini membawa sesuatu yang indah terutama bagi kehidupan rohani kita, membuat kita semakin hari semakin melihat kasih Tuhan dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Untuk itu sebelum kita mulai, saya berterima kasih kepada semua yang melayani Tuhan pagi ini. Kiranya kita semua diberkati melalui pelayanan yang Anda sekalian berikan. Saya sudah sebelum berdiri, manajer Batu akan menghabiskan ibadah ini. Baik, terima kasih Tuhan. Kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini lagi. Kami ada di minggu terakhir di bulan Juli ini. Kami siap mau menyembahmu untuk ibadah kesucian pagi hari ini. Maka kami menyerahkan ibadah yang kami habiskan, biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum duduk, ibadah selanjutnya akan ditutup oleh kita berpindah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini bahwa anugerah Allah terus menyertai kehidupan kita. Kalau kita kuat hari ini masih ada belum menikmati kehidupan, itu semua karena kasih setia Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama akan mengangkat satu pujian bersama Bapa. Dan menguatkan segala pergumulan kehidupan kita. Segala penyakit yang kita alami, sebab kita tahu bahwa yang kita sembah hari ini akan terus bersama-sama dengan kehidupan kita. Kita akan punya bersama-sama. I know
Setiap apapun yang kita alami hari ini, permasalahan sakit penyakit yang kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Sebab itu adalah janjinya, Dia akan selalu bersama-sama dengan hidup kita. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat anugerah yang terus dilimpahkan dalam hidup kami. Terima kasih sampai hari ini terus menyertai hidup kami, bahkan menolong kehidupan kami dalam segala apapun yang kami alami hari ini. Sakit penyakit, permasalahan, pergumulan, semua yang terus bertolong dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pada hari ini kami ingin menaikkan syukur kami yang paling terbaik dan persembahkan di hadapan-Mu. Biar Tuhan menerima dan melayani kehidupan kami untuk menerima berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Kami persembahkan di dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita akan menyanyikan pujian dengan syukur kita pada hari ini kepada Tuhan. Pujian pertama kita akan nyanyikan bersyukurlah kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian dengan mengucapkan kita untuk Tuhan. Kita
sama-sama hatiku percaya. Setelah nyanyian pujian dari nyanyian nomor 160, yang pertama nyanyian bersama-sama.
Setelah ujian ini, Bapak Mayor akan menyampaikan doa firman Tuhan sekaligus akan memberikan firman Tuhan. Kasih
hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberi kami waktu dan kesempatan untuk selalu datang memuji dan menyembah Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon juga kuasa-Mu terjadi atas kehidupan semua, sehingga hamba juga boleh membaca kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dalam 2 Korintus 12 ayat yang 9 dan ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 9 dan ayat yang 10 saya baca dalam nama Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam kesiksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Tuhan memberkati kita lewat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya memberi tema perenungan pagi hari ini adalah kebanggaan dalam kelemahan. Sekali lagi, kebanggaan dalam kelemahan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita atau setiap manusia itu kita pasti memiliki namanya kekuatan, ya, memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, memiliki kelebihan, ya. Tetapi ada kalanya juga kita memiliki kelemahan, ya. Ada kalanya juga kita punya kekuatan, kelebihan, kemampuan, tetapi ada juga dalam kelemahan kita. Sehingga dua hal ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ada kelebihan, ada juga kekurangan kita. Dan tidak semua sempurna, ya. Itulah kehidupan manusia. Dan yang ada itu saudara-saudara yang terjadi dalam kehidupan umumnya pada manusia adalah setiap orang itu adalah menunjukkan kelebihannya, ya, membanggakan apa yang menjadi kekuatannya atau kekuatan kita, atau apa yang menjadi andalan kita, apa yang menjadi sesuatu yang betul-betul prinsip, sesuatu yang penting, andalan dalam hidup kita. Mungkin bisa jadi sebuah kehebatan kita, sebuah kemampuan kita, kelebihan kita. Semua itu menjadi sebuah kebanggaan dalam diri kita. Dan itu biasanya dalam perjalanan kehidupan manusia, kehidupan kita biasanya itu selalu kita tonjolkan atau selalu dibanggakan, karena memang itu sebuah kelebihan kita. Kalau sesuatu yang dibanggakan, sesuatu yang membanggakan itu selalu akan ditunjukkan. Selalu bisa jadi akan menjadi junjungan tinggi, selalu dipamerkan, bisa jadi diperlihatkan, bahkan diceritakan, dipublikasikan, dibesar-besarkan sebuah kelebihan-kelebihan kita itu. Nah, sehingga jarang sekali orang membanggakan kelemahannya atau kekurangannya. Ya, sekali lagi saudara, jarang sekali orang membanggakan kelemahannya, kekurangannya, atau ketidakkemampuannya. Sehingga yang sering kita jumpai atau kita lihat, ada orang membanggakan kelebihannya, keberhasilannya, kekuatannya, kemampuannya. Jarang sekali orang kita dengar mau bangga dengan kelemahannya atau bangga dengan kekurangannya. Sulit sekali mungkin hal ini terjadi. Kalaupun ada mungkin hanya beberapa. Tetapi yang terjadi adalah semua kelebihan dan kelebihan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya, apakah kita boleh bangga dengan kemampuan kita, kelebihan kita, atau ada yang kita miliki? Saudara-saudara, semua ini tidak ada yang salah, ya. Boleh kita bangga dengan kekuatan kita, karena memang itu semua dua berkat buat kita. Kelebihan kita dengan apa yang menjadi kelebihan kita, kemampuan kita, dan lain-lain yang menjadi sebuah bagian dari prestasi kehebatan kita. Tetapi dalam hal ini bukan menjadi sebuah kesombongan, Bapak Ibu saudara, atau menjadi sebuah kebanggaan yang berlebihan sekali sehingga kita lupa diri dengan kehidupan kita. Sehingga dalam hal ini tadi saya katakan bahwa jarang kali orang mau bangga dengan kelemahannya,
bangga dengan kekurangannya. Bahkan kalau bisa ditutupi kelemahan itu, ditutupi kekurangan kita. Jangan sampai orang lain tahu kelemahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, bahkan mungkin masa lalu kita dan lain sebagainya. Saudara diberkati oleh Tuhan. Hal-hal yang buruk yang pernah kita alami, kekurangan kita tutupi, tetapi yang kita tunjukkan oleh diri kita. Nah, hari ini kita dalam renungan ini kita belajar dari seorang rasul Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Berbeda yang dialami oleh Paulus atau rasul ini, bertolak belakang dengan kehidupan Paulus, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Paulus membanggakan dengan kekuatannya, kehebatannya, kemampuannya, kepintarannya, kelebihannya, tetapi menjadi sesuatu yang menjadi ditutupi dalam sebuah kelemahannya. Sehingga justru dalam kelemahan ini yang menjadi alasan dia, dalam kelemahan ini dia banggakan, bahkan dalam kelemahan ini dia bermegah di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali saudara, yang saya sampaikan tadi bertolak belakang apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Bukan kelebihan yang dia banggakan, bukan sebuah prestasi yang dia banggakan, bukan sebuah apa yang menjadi prinsip yang luar biasa dia banggakan, tetapi dalam kekurangannya, dalam kelemahannya, justru dia bangga di dalam Tuhan. Sehingga kalau kita pelajari dari pasal ini, saudara, apa yang kurang dari Paulus? Sepertinya tidak ada, saudara yang berkata oleh Tuhan. Paulus dia begitu luar biasa. Yang tadinya orang tidak percaya kepada Kristus, menjadi percaya penuh kepada Kristus yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Bahkan dia menjadi pelayan luar biasa. Pertanyaannya, Bapak Ibu saudara yang berkata oleh Tuhan, mengapa Paulus bermegah dalam kelemahannya, dalam kekurangannya? Karena Paulus memandang, karena di dalam kelemahan dia akan terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu saudara yang berkata oleh Tuhan, dari cerita firman Tuhan ini, justru dalam kelemahan itulah Rasul Paulus menyadari dia bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Paulus tidak mengandalkan kekuatannya sendiri atau di kemampuannya sendiri, kehebatannya sendiri, tetapi dia berfokus kepada Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, kemampuan untuk bisa menjalani kehidupannya. Dalam hal kehebatan yang dia alami, atau dalam hal kekurangan, kelemahan, dalam aniaya, sampai hal-hal yang mengerikan dia alami, justru dalam kelemahan itulah Paulus bermegah di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, saya menemukan para ahli menafsirkan ayat ini di mana peristiwa merupakan perjumpaan Paulus dengan Kristus, sehingga semua pengalaman hidup Paulus menjadikan dia sebuah kebanggaan dalam kelemahannya, menjadikan dia lebih lagi percaya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara yang berkati oleh Tuhan, ada begitu banyak hal yang mungkin menjadi pertanyaan penting dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, karena kadang-kadang kita mungkin tidak menyadari, kita mengeluh, kita tidak sadar, ya. Atau mungkin kita membanggakan sesuatu yang sangat kita banggakan, tapi hari ini kita puja. Justru dalam kelemahan itulah, dalam ketidakberdayaan kita, dalam ketidakmampuan kita bangga hidup di dalam Kristus. Paulus juga bangga karena di dalam kelemahannya itulah dia pada akhirnya dia dapat melihat dan merasakan sendiri betapa besarnya kuasa Tuhan nyata menolong memberkati hidupnya, betapa kuasa Tuhan mampu memampukan dia menjalani dalam kelemahan itu. Sehingga dari kelemahan yang dimiliki itu, ia mendapat pengalaman yang berharga bersama dengan Tuhan. Rasul Paulus menyadari kalau dalam kelemahannya kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam hidupnya, karena dia tahu bahwa hidupnya adalah di dalam tangan Kristus atau dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, pengalaman-pengalaman hidup kita yang kita alami saudara, mungkin itu tidak mudah. Bisa jadi sakit penyakit. Ya, saya sendiri kadang-kadang mengeluh, kadang-kadang sudah sampai protes dengan Tuhan. Tapi justru saya banyak belajar. Ya, kemana lagi saya berserah, kemana lagi saya harus bergantung, kemana lagi saya harus datang. Bukan hanya tanpa doa lagi, mungkin dengan kata-kata, mau tidur, berjalan hampir tiap hari.
Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ya. Kemarin saya ketemu dokter menyampaikan bahwa kreatininnya Bapak cukup tinggi, ya, mendekati batas normal, harus kembali ke ginjal intervensi. Nanti ketemu lagi tanggal 28 dengan saya, karena semua hasil MRI, karena menurut dokter bisa gitu terkini akan dilihat dalam MRI. Dan saya berusaha untuk ke dokter BTS tadi MRI lagi ya, kontras. Tapi dokter menyampaikan semua aman, semua tidak ada masalah. Hanya kreatinnya agak naik. Dan saudara-saudara berkata oleh Tuhan, hati saya bertanya-tanya, ada apa lagi dengan ini Tuhan? Ya, kadang-kadang lemas, kadang-kadang tidak nyaman. Saya disuruh makan, saya makan segala cara, ya, saya berusaha. Tetapi inilah perjalanan hidup. Sehingga oleh firman Tuhan ini mengingatkan kita, dalam kelemahan itu siapa yang kita banggakan? Kita mau datang sama siapa? Kita datang kepada Tuhan. Tidak ada yang kita banggakan. Kita datang kepada Tuhan. Sehingga berbicara tentang kelemahan, kekurangan, keterbatasan bukan hal yang mudah bagi kita, saudara. Mungkin kita memiliki kelemahan dalam pendidikan, ya, bisa jadi ini terjadi. Kita tidak sekolah tinggi, kita tidak punya gelar, kita tidak punya kelebihan terbagi seperti orang lain, sehingga mungkin kita menjadi minder. Tapi dalam hal ini, saudara, kelemahan pun itu bisa menjadi sebuah kebanggaan kita dalam Kristus. Karena kita tahu dalam kelemahan itulah Tuhan bisa memperbaiki kehidupan kita. Atau mungkin kita punya masa-masa hal yang tidak menyenangkan dalam perjalanan hidup ini. Sakit yang kita alami, masa lalu yang buruk yang kita alami, atau mungkin ada hal-hal yang prinsip sekali. Tapi semua ini kita bawa kepada Tuhan sebagai sebuah kebanggaan kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan kepada Tuhan. Bisa jadi itu pekerjaan kita, saudara, sebagai sebuah kekurangan penghasilan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan menyampaikan kepada kita, mari kita sebagai kebanggaan apa yang kita punyai, apa yang jadi kekurangan kita, kita bawa sebagai kelebihan kita kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Karena dalam kekurangan itulah, dalam kelemahan itulah, maka justru situlah nyata kuasa Tuhan. Sehingga secara jelaslah dikata firman Tuhan, tetap jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Sebab itu lebih aku suka bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, kekurangan kita dan fisik kita yang mungkin sering sakit, kita tidak sehat, kita tidak kuat lagi, kita berusaha tidak maksimal lagi, kita bekerja tidak sepenuhnya lagi seperti biasanya. Banyak hal yang kita alami, saudara. Tetapi hari ini, dalam semua kekurangan itu, dalam semua kelemahan itu, dalam semua ketidakmampuan kita itu, mari kita seperti Paulus bermegah di dalam Kristus. Kita tetap menyerahkan kepada Kristus sebagai kebanggaan kita. Karena dalam Kristus satu-satunya, dalam kelemahan itu kita dapat memberikan, kita dapat berikan sebagai jaminan kepastian kita bermakna dalam Kristus. Yang pasti semua yang kita miliki, kelemahan bukanlah halangan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Sekali lagi, semua dalam kelemahan yang kita miliki, kekurangan yang kita miliki, sakit penyakit yang kita miliki, apa saja yang menjadi kekurangan kita, ketidakmampuan kita, bukan menjadi sebuah kelemahan kita, halangan kita untuk datang kepada Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar justru menjadi sebuah kebanggaan, justru menjadi sebuah kebanggaan kita untuk datang kepada Tuhan. Sehingga hari ini Bapak Ibu saudara berkati oleh Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan ini. Dalam segala kekuranganku, dalam segala kelemahanku, dalam segala ketidakmampuanku, justru di situ kata Paulus, aku menyadari cukuplah kasih setia Tuhan itu bagiku. Kasih karunia Tuhan itu nyata, sempurna dalam hidupku. Maka hari ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah tahu menjalani kehidupan ini. Yang pasti kita berserah kepada Tuhan. Sehingga masalah utamanya saudara diberkati oleh Tuhan, bukan masalah kelemahan, bukan masalah kelebihan, tetapi bagaimana respon kita terhadap membawa hidup kita
membawa diri kita, iman kita untuk datang kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, meminta jalan keluar pertolongan kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain, saudara. Semua datang kepada Tuhan. Yang sesaat mungkin secara ukuran manusia, kita sudah berusaha, kita sudah berubah dan sebagainya, ada banyak keterbatasan, ya. Tetapi dalam keterbatasan itulah kita bangga dengan Tuhan. Sehingga kita boleh belajar dari firman Tuhan ini. Kelemahan kuasa Tuhan yang akan nyata dalam melakukan setiap pengajaran hidup kita. Waktu kita bangun pagi, kita boleh berkata, terima kasih Tuhan. Tuhan masih memberi saya kesempatan hari ini untuk boleh melihat matahari, menikmati hari ini, sekalipun dalam kelemahan. Tuhan masih memberi saya bisa jalan, ya. Tuhan masih memberi saya dalam kemampuan dalam kehidupan ini. Tuhan masih memberi saya bisa bekerja, sekalipun dalam kelemahan. Tuhan masih memberkati dalam keluarga saya. Tuhan masih menolong saya dalam sakit penyakit yang saya alami. Semua itu menjadi kebanggaan kita dalam kekurangan kita, dalam kelemahan kita. Kita bawa kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan penting Bapak Ibu Saudara, maukah kita menyadari hal ini untuk merendahkan diri kita, mengakui kelemahan kita, kesalahan kita, hanya berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat dari segi apapun jabatan kita, kemampuan kita, kehebatan kita, tetapi ketulusan hati kita untuk mau jujur di hadapan Tuhan, untuk mau bangga datang dalam setiap dosa-dosa kita, dalam setiap hal yang kita alami, dalam setiap kekurangan kita, keterbatasan kita bawa hanya kepada Tuhan. Yang Tuhan mau, saudara, keterbukaan kita, pengakuan kita, kejujuran kita di hadapan Tuhan. Sehingga hal ini meminta, kita ingin diubahkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Tadinya seorang Paulus seseorang yang begitu benci kepada pengikut Kristus, tetapi pada akhirnya dia ditangkap oleh Kristus, sehingga dia berani menyampaikan apa yang kurang, apa yang berlebihan, tetapi semua itu menjadi sebuah kelemahan dan aku berbangga di dalam Kristus. Pertanyaan penting, sejauh manakah kita mau jujur di hadapan Tuhan? Sejauh manakah kita rindu mau datang kepada Tuhan? Mau dalam kelemahan, dalam kekurangan ataupun kelebihan, sebuah pengakuan yang jujur di hadapan Tuhan. Atau apakah kita mau datang kepada Tuhan? Pernahkah kita sadar kalau kita ini adalah milik Tuhan? Pernahkah kita sadar kalau kita adalah benar-benar membawa hidup kita kepada Tuhan? Atau mungkin sebaliknya, kita tidak pernah datang kepada Tuhan. Kita tidak pernah menyadari kalau Tuhan itu adalah satu-satunya penolong hidup kita, yang mungkin tidak kelihatan, tetapi secara fisik, tetapi secara roh, Dia datang membimbing kita, menuntun kita dalam jalan kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Ada begitu banyak orang yang mungkin sudah tertatih-tatih, sudah parah dalam kekurangan kelemahan, tetapi dia tetap bersemangat, bersedia untuk menjalani hidup ini, hidup dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang berkata oleh Tuhan, Tuhan memang mengizinkan kita memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, bahkan sakit, penyakit, penderitaan yang kita alami. Tetapi dengan hal itulah senantiasa membawa kita untuk menjadi rendah hati, datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan menunjukkan kuasanya sempurna nyata atas kehidupan kita. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada yang perlu kita banggakan, saudara. Tidak ada yang perlu kita tunjukkan, tapi kita boleh belajar dari firman Tuhan ini. Kita boleh berkata seperti Paulus, sebab dalam kelemahan pula kuasa Tuhan sempurna dalam hidupku. Asalkan saya mau jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Sehebat apapun kita, kelebihan apapun yang kita alami, semua tidak akan ada berarti kalau tanpa Tuhan. Tapi dalam kekurangan yang kita miliki, keterbatasan kita, kelemahan kita, kelelahan kita, sakit, penyakit, pergumulan, perubahan hidup yang kita alami, justru menjadi sebuah kebanggaan, kejujuran kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan dimuliakan, kita semua
diberkati. Amin. Saudara-saudara, di dalam acara tidak ada pujian altar. Tadi saya menyampaikan kepada Alfa, dan satu lagu mengantar kita dalam suasana doa. Pujian nomor 230. Suasana doa, saudara-saudara. Hari ini adalah kita minggu terakhir. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kuserahkan pada Yesus tubuh, hati, dan jiwaku. Ku mau cinta dan berbakti tiap hari baginya. Kau yang mengingatkan kita sebagai pelajaran penting buat kita, bahwa semua kuserah pada Tuhan Juru Selamat. Semua kuserah. Kita nyanyikan ayat 2 dan ayat pertama 2 dan sampai ayat yang ketiga. Kalau ada saudara-saudara yang mau rindu, mau menyerahkan hidup kita hari ini, apa yang kita alami, saudara, mari kita bawa kepada Tuhan. Semua
setiap doa-doa kami. Pujian ini mengingatkan kami sebagai bukti iman kami, pernyataan kami kepada Tuhan, bahwa semua kami berserah kepada Tuhan. Kami tahu ada kelemahan-kelemahan kami, kekurangan kami, ketidakmampuan kami Tuhan. Tapi justru disitulah Engkau membawa hidup kami kepada Tuhan. Hari ini umat Tuhan, kami telah ada di hidup terakhir di bulan ini. Terima kasih untuk sepanjang bulan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam menuntut kami, dalam setiap jalan kehidupan kami, sehingga kami tetap bermegang, kami tetap percaya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sekalipun tidak mudah untuk menjalaninya. Tapi terima kasih Tuhan, karena dalam kuasa Tuhan itulah kami menjadi sempurna, menjadi kuat untuk menjalaninya. Berkati umat Tuhan yang sudah hadir, berdoa, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, bahkan mereka bergantung kepada Tuhan. Jawab setiap doa-doa kami, dan biarlah setiap doa ini kami percaya dan iman kami, Tuhan akan menjawab yang seturut kehendak Tuhan sendiri. Ampuni kami Tuhan dalam setiap dosa, pelanggaran kami, kekurangan kami, kesalahan kami, supaya dengan hal itulah kami tetap menerima layak berkat dari Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, kita akan lanjutkan ibadah kita dengan kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Nyanyian nomor 180 yang dunia kita nyanyikan, memberikan persembahan, memberikan persembahan. Terima kasih untuk semua pemberian yang telah kita berikan. Biarlah Tuhan Yesus memulakan berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Doa syafaat dan doa persembahan akan disampaikan oleh sesama yang korupsi. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, di penghujung ibadah ini kami baru saja memberikan persembahan kami. Terima persembahan ini Bapa. Jadikanlah ini sebuah persembahan yang harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan berkenan atasnya, dan Tuhan boleh memakai persembahan ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Kota Yogyakarta ini. Ajar kami Tuhan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan-persembahan yang kami berikan. Bapak di surga, kami juga bersyukur oleh karena Pak Mayor boleh dalam
menyerah. Kami berharap Tuhan senantiasa menguatkan agar di hari ke depan ada semangat yang luar biasa yang nantinya akan membuat Mayor senantiasa dalam kondisi yang fit untuk melayani Tuhan. Kami juga berdoa jemaat Tuhan yang mungkin dalam pergumulan baik oleh kena sakit penyakit maupun permasalahan lain, kami mohon kiranya di dalam nama Yesus Tuhan melawat, memberkati, menjamah, menyembuhkan, dan mengangkat setiap beban pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat Paulus Jakarta. Memberkati program-program yang sudah disusun dalam Paulus kami supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pelayanan keselamatan baik internasional maupun di teritori Indonesia yang berkati. Berkati juga bangsa dan negara kami Bapak. Kami tahu kondisi situasi negara ini tidak baik-baik saja, tetapi percaya Tuhan akan senantiasa memberkati dan menolong bangsa ini, memberkati para pemimpin, mulai presiden sampai ke posisi yang paling bawah dalam mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa mereka dipilih untuk menjadi berkat, untuk memberikan waktu hidup pemikirannya untuk bangsa ini. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya mewakili saudara sekolah yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini untuk mengumumkan kegiatan acara gereja kita yang akan berlangsung dalam sepanjang minggu yang akan datang. Pertama-tama terima kasih untuk semua yang melayani Tuhan pagi ini. Biarlah kita semua menikmati berkat hasil dari pelayanan Anda sekalian, sehingga kami dikuatkan melalui ibadah pagi ini. Sesudah ibadah ini ada ibadah PKP, PKB, dan sekolah minggu. Kemudian sore nanti ada ibadah tebusan ya, pukul 5 sore, dan yang melayani firman Tuhan dilayani oleh Mayor Sri Kunani Pato, BL Tivandi, keyboard Rafli, kemudian drum Anto, bass Aldo, singer Asto Josi, kolektan FSH, dan multimedia Saudara Rizky ya. Saudara sekalian, kemudian pada hari Jumat jam 7 malam kebaktian kaum muda GBS ada ya GBS. Kemudian minggu depan, minggu pertama dalam bulan Juli, yaitu tanggal 5 Juli, kita akan memberikan persembahan perpuluhan kita yang akan melayani firman Tuhan Mayor Sri Kunari Batu, BL Saudari Lisa Wijaya, Sekretaris Korup, keyboard Pak Nando untuk tanggal 5 Juli, kemudian drum Saudara Hans, bass Alfa, kemudian singer Ivandi dan Eski, kemudian kolektan Pak Derajat dan Steve, multimedia Saudara Richard, dan tebusan dilayani oleh firman Tuhan oleh kandidat Rufika, kemudian BL Saudari Dinda, keyboard Mayor Jembato, drum Anto, bass Omega, kemudian singer Jessica Rafli, kemudian kolektan LKSH, multimedia Saudara Rizky. Demikian saudara sekalian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Dan juga persembahan untuk gempa yang kita kumpulkan pada minggu lalu, kita peroleh 2.279.000. Sudah dikirim ya, Ibu ya? Sudah dikirim ke divisi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semua saudara yang telah memberikan persembahan ini. Ya, persembahan saudara tidak sia-sia,
karena kita menolong mereka yang sedang dalam kesulitan akibat bencana alam gempa. Kita dulu waktu gempa 2006 juga begitu banyak mendapat bantuan. Sekarang kajian kita memberikan bantuan untuk gempa yang terjadi di Sulawesi Tengah. Dan biarlah persembahan kita itu menjadi berkat buat saudara kita di sana, dan Tuhan memperhitungkan itu untuk kita sekalian. Sekali lagi terima kasih sudah memberikan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara, ada tambahan. Saya menyampaikan berkaitan dengan kandidat Profida, karena dia sudah diterima menjadi kandidat nanti itu per 1 Agustus, tapi acaranya itu kemungkinan akan dilaksanakan pada 26 Juli itu selama jalannya. Nah, sehingga mungkin dalam minggu terakhir ini itu sesuai persyaratan untuk dilihat di kantor pusat dan juga di Pusdiklat, mungkin dalam jemaat sekaligus membawa seperti biasanya les seberapa saja akan rumah Tuhan atau Tuhan tolong dia itu untuk kandidat Profida. Jadi saya kita tinggal 1 bulan ya di sini ya, karena tanggal 26 itu ya. Oh ternyata ada perubahan, 25 ternyata sudah diceritakan, berarti bisa jadi tanggal 19 minggu ketiga dia sudah selamat jalan ya. Seperti itu kita akan dukung dalam doa. Jadi nama angkatannya ini sudah ditentukan, yaitu sesuai dengan yang kita baca di berita keselamatan, pembawa berita keselamatan ya. Itu mereka punya nama angkatan untuk tahun ini serta keputusan internasional. Jadi kita dukung dalam doa. Dan juga tetap ada penggantinya ya. Sudah ada info, ada dari divisi Paulo juga ya. Dan akan ada kesini untuk kandidat praktik ya, seperti ini. Saya minta OMT kalau OMT kan lama, karena OMT kita yang ngurus belum diatur oleh pusat dan diatur oleh divisi, tapi orangnya mungkin OMT di Jawa sehingga tidak ditemukan permohonan saya, karena OMT itu bisa sampai 2 tahun tergantung kita ya, seperti itu. Karena kandidat itu pantauan Pusdiklat diatur, kalau OMT kan kita yang ngatur seperti itu. Dan selama ini pengalaman saya OMT yang banyak di Sulawesi Tengah yang bisa menolong, tapi sampai hari ini tidak ada jawaban dari tempat ini. Ya, terima kasih semuanya. Sementara ini juga kalau bisa sekolah minggu yang terlalu lama, karena ada tamu jam 11 siang untuk anak-anak panti ya di tempat ini. Anak kami Yosi tidak ada karena dia ada di Jepara libur dari keluarga. Terus anak kami Yosef hari ini mereka terakhir bersama Desman sama Raffi dan Aldo, karena dia harus hari ini untuk mengisi dia terima di daerah untuk dia masuk futsal. Harus hari ini dia akan ada di sana. Harusnya dia orang tua tapi saya sudah izin karena di screening dan lain sebagainya. Mereka bertanding pada 26 Juli nanti seperti itu, sehingga dua-dua anak saya tidak ibadah. Tapi Yosi sudah WA tadi dia ada ibadah di Jepara. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih segala penyampaian yang telah didengarkan. Sekarang kita sekalian bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian, nanti ku percaya setelah pujian ini semuanya akan menyampaikan 2 berkat.
Kami akan mengakhiri ibadah demi Tuhan. Sebentar kami akan berpisah. Kami percaya bahwa kami siap diberkati oleh Tuhan lagi, terlebih dalam jangka satu minggu ke depan ini. Bapak Ibu saudara sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan selalu hadir menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.